Mari kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Sebelum mulai, apakah hari Jumat saya mengirim kasus yang untuk kita bedah hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Apakah semua sudah terima kasusnya? Sudah, Prof. Alhamdulillah. Sudah, Prof. Sudah dikirimkan. Sudah, Prof. Oke. Sudah juga punya hasil analisisnya? Sudah, Prof. Sudah beberapa. Sudah, Insyaallah. Sudah. Oke. Ya, kalau sudah kita siap untuk bedah, maka kita akan masuk materi dan sementara tolong di mute sendiri. Oke, baik. Saya cek dulu. Oke, tidak ada yang di waiting room. Di ruang tunggu sudah habis, maka saya akan angkat slide saya. Ya, kita masuk sesi ketiga dan kita bedah kasus latar belakang masalah yang di situ sebenarnya bab 1 ya. Bab 1 akan kita bedah. Nah, sebenarnya saya skenarionya seperti ini. Kita doa sebentar, lalu aturan main, presentasi kasus 1, review kasus 1, presentasi kasus 2, review, kemudian pengayaan dosen, lalu penugasan, baru doa penutup. Nah, kita pembukaan sudah selesai, aturan main. Jadi dalam review ini, yang pertama, kita akan minta yang dipakai untuk kasus untuk melakukan presentasi. Saya sengaja untuk saya hapus namanya di dalam yang saya kirim, tapi mestinya yang menulis akan merasa itu punya saya. Dan yang punya kasus tidak diberi tugas untuk melakukan analisis atau review, tapi tugasnya melakukan presentasi, menyiapkan presentasi. Yang kedua, di dalam kita review, nanti akan saya buka terbuka. Nah, Anda sudah pegang catatan masing-masing, silahkan menyampaikan hasil reviewnya sesuai dengan masing-masing pertanyaan tahap demi tahap. Nah, kalau hasil reviewnya sama, tidak usah ngomong lagi. Untuk mempertajam, boleh. Untuk memperdalam hasil reviewnya, boleh. Untuk memberikan argumentasi, tambahan argumentasi, boleh. Jadi yang boleh melakukan review setelah pembicaraan yang pertama adalah mereka yang akan melengkapi, memperdalam, menambah, atau mungkin beda reviewnya, tidak apa-apa. Tapi tidak mengulang. Dengan demikian mudah-mudahan kita efisien. Nah, terus kita buka review, mudah-mudahan 25 menit cukup. Katanya kalau cukup ya sudah, kita sampaikan sampai secukupnya. Karena saya lebih baik membicarakan ketuntasan substansi daripada mengejar waktu, ya. Jadi ketuntasan substansi. Jadi kalau memang diperlukan lebih ya kita tambah. Kemudian baru dilanjutkan kasus kedua, lalu kita diskusi lagi, review, lalu pengayaan dosen. Nah, biasanya pengayaan dosen terbatas karena nanti saya lebih banyak memberikan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk melakukan review dan memberikan tanggapannya. Dosen nanti akan secara tuntas memberikan secara tertulis setelah semua selesai dan akan dikirim lagi ke mahasiswa. Jadi nanti ada 2 pengayaan dosen yang langsung pada waktu kita kuliah ini, tapi juga ada yang tertulis sehingga Anda punya catatannya yang dikirim setelah sesi kita selesai. Oke. Lalu baru doa penutup. Baik, kalau gitu kita mulai pada
pemaparan. Dan ini adalah yang dipaparkan dan kita akan masuk di sini. Ini kita akan bahas kasus latar belakang masalah yang pertama dan ini judulnya. Dan namanya masih muncul ya, lupa belum saya post. Oh bukan, ini bukan nama. Enggak, ini nama bukan nama. Iya. Oke, nama tempat itu. Nah, dimulai dari sini. Pasti ada yang merasa punya judul. Ayo siapa? Saya, Dok. Oke, kalau begitu silakan saya karena masing-masing punya naskahnya. Ini saya stop share. Kalau Anda ingin buka di HP Anda atau gimana kita, atau ini tetap aja, cuma siapa tadi yang presentasi? Saya Prof. Mutmainah. Oke, Mutmainah. Oke. Oh yang tadi, oke. Ini Mutmainah sekarang saya tampilkan di depan mukanya supaya dapat dilihat yang lain. Baik, waktunya cuma 10 menit, pandai-pandai mengatur, karena tulisannya ada 16 halaman, atau 15 atau 16 halaman, silahkan dapat. Karena tulisannya sendiri pasti hafal dong. Nice. Oke, silakan. Saudara Mutmainah, lainnya menyimak dan sebelah kanan disiapkan hasil reviewnya. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Profesor Dr. Muljani Anur Hadi selaku dosen pembimbing dari mata kuliah seminar proposal tesis. Kemudian pada teman-teman pasca sarjana yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati pula. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur, saya nervous karena mungkin saya nggak menyangka mungkin banyak kekurangan dari proposal tesis saya. Jadi akhirnya ini jadi bedah kasus latar belakang masalah yang sekarang mau kita bahas. Sebelumnya saya mohon maaf, pasti banyak kekurangan, banyak yang langsung saja. Waktunya terbatas. Ya, Dok. Makasih ya, Prof. Latar belakang yang menunjukkan cita-cita atau keinginan yang ingin saya capai pada proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Model Group Investigation terhadap Prestasi Belajar IPA, materi reproduksi ditinjau dari sikap disiplin siswa yang insya Allah nanti akan saya survei atau penelitian di sekolah yang sudah saya tulis di situ adalah satu, untuk peningkatan prestasi belajar siswa. Kemudian menginformasikan pemahaman tentang alat reproduksi, kemudian siswa bisa menjadi lebih bertanggung jawab dan guru bisa lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Kemudian gap yang saya sajikan di proposal tesis saya adalah hasil belajar siswa ketika belajar secara individu dan hasil belajar secara grouping. Kemudian siswa yang belum paham informasi tentang alat reproduksi menjadi lebih memahami. Terus kemudian yang terakhir adalah rendahnya karakter dari siswa dan karakter dari guru, yaitu tentang kedisiplinan. Untuk data pendukung, karena saya belum survei, jadi saya tidak menampilkan di situ, mohon maaf. Terus kemudian analisis tentang faktor yang dapat untuk mengatasi gap tersebut adalah ketika kegiatan kepada siswa. Terus analisis yang kedua tentang gap itu adalah bahwa ketika siswa belajar secara individu itu kurang tertarik, kurang termotivasi, mungkin tidak menyenangkan, tapi dengan grouping siswa
lebih pada proposal tesis saya yang saya tulis adalah faktor karakteristik siswa, kemudian yang ketiga adalah faktor lemahnya karakteristik dari guru. Kemudian tujuan daripada proposal tesis yang saya tulis adalah untuk meningkatkan respon dan hasil belajar siswa yang kita inginkan. Respon itu bisa dari guru, bisa juga dari siswa. Demikian pemaparan presentasi saya mengenai bab 1, yaitu tentang latar belakang. Mohon koreksinya, mohon direvisi. Selanjutnya saya kembalikan ke Prof dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda belum latar belakang itu bukan hanya latar belakang, Anda belum menyampaikan yang pertanyaan penelitian dan sebagainya, tujuan penelitian dan sebagainya belum. Tujuannya udah Prof tadi. Ini belum. Disampaikan yang baik. Sebentar, Prof. Saya nggak kelihatan. Itu dilihat itu di layar. Saya pakai HP sebentar, Prof. Saya buka. Saya identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Latar belakang yang diuraikan sebelumnya teridentifikasi beberapa masalah di sekolah yang nanti insya Allah akan saya teliti. Pertama adalah apakah di SMP Asaba, di Nurul Sodikin, dan di Al-Basariyah itu nanti akan ketika menerapkan pembelajaran kooperatif model group investigation dalam dan kedisiplinannya meningkat, apakah nanti akan meningkat prestasi belajarnya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kooperatif model group investigation, apakah dapat memudahkan siswa memahami konsep belajar biologi khususnya pada materi reproduksi. Kemudian, adakah pengaruh kedisiplinan ketika penerapan pembelajaran kooperatif model group investigation terhadap prestasi belajar IPA pada materi reproduksi? Untuk pembatasan masalahnya, peneliti di sini menggunakan pembelajaran kooperatif dengan model group investigation ditinjau dari sikap disiplin siswa pada pokok bahasan reproduksi di kelas 9 SMP. Asaba, Nurul Sodikin, dan Al-Basariyah. Untuk perumusan masalah, perumusan dalam penelitian ini, penerapan pembelajaran kooperatif model group investigation ditinjau dari sikap disiplin siswa, meningkatkan hasil belajar siswa pada materi siswa reproduksi kelas 9 di SMP Asaba, Nurul Sodikin, dan Al-Basariyah. Tujuan penelitiannya tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk meningkatkan respon dan hasil belajar siswa menggunakan konsep pembelajaran kooperatif model group investigation ditinjau dari sikap disiplin siswa. Sudah selesai? Saya rasa cukup, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.